Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Yang ke-9, sifat yang wajib bagi Allah dan yang wajib kita ketahui adalah ilmu. Maknanya adalah mengetahui. Sifat ilmu itu berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna ilmu itu artinya mengetahui. Maka diketahui akan yang dahulu dan yang lagi akan datang. Yang telah lalu diketahui oleh Allah. Dan yang akan datang juga diketahui oleh Allah. Dan yang sekarang juga diketahui dengan ilmunya. Yang satu sah, mukhalafah. Ilmu Allah itu juga mukhalafah. Bersalah-salahan dengan ilmu makhluk. Kalau ilmu makhluk itu diawali dengan bodoh. Setelah itu baru tahu dia. Sedangkan ilmu Allah itu tidak berawali dengan jahlul. Tidak diawali dengan kebodohan. Maka diketahui barang yang di dalam 7 patlah langit. Diketahui oleh Allah barang yang ada di dalam antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hingga kaki semut yang hitam di dalam malam yang kelam pun diketahui Allah. Dan diketahui pula barang yang terlintas pada hati, khatir, dan barang yang memandang khianat oleh mata. Kalau mata boleh saja mengkhianatinya. Kalau hati tetap jujur. Kalau mata mungkin iya, tapi hatinya tak bisa dibohongi. Sesuatu yang sudah terjadi madin, yang sekarang ini mudhari namanya. Peristiwa yang akan datang dan yang sekarang dan yang lampau diketahui oleh Allah dengan ilmunya. Yang ilmu Allah itu berdiri pada zat Allah yang mukhalafah. Zat Allah itu mukhalafah, maka ilmunya pun mukhalafah. Ilmunya juga tidak berawalan dan tidak juga berakhiran. Kidam
sedia, azali, tidak ada yang mendahului ilmu Allah. Sesuatu yang bakal terjadi itu namanya mungkin sayuzat namanya. Satu jismun, satu masa, satu keadaan, hal yang memang bakal dijadikan oleh Allah, yang sudah dikhabarkannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Kiamat itu. Mal Qari'ah, apa kiamat itu? Wa ma adra, tahukah kamu apa kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Allah yang bertanya, Allah juga yang menjawab. Ini tafsirul ayat bil ayat. Namanya tafsir bil maksur. Ayat menjelaskan ayat. Banyak dalam Quran itu ya. Ayat menjelaskan ayat itu banyak. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, la raiba hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada ghaib, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan beriman kepada hari akhir. Hari akhir itulah mungkin sayuzat, belum dijadikan oleh Allah, tetapi nanti bakal dijadikan dia, bakal diciptakan dia. Namanya adalah mungkin sayuzat. Di ngaji duduk yang ada tuh kaji ini. Kalau kami di perkuliahan tak ada itu. 1 S2 nggak ada. Ngaji duduk inilah baru dapat. Mungkin adum ba'dal wujud, wujud ba'dal adum. Mungkin sayuzat namanya. Makanya besar ilmu ngaji dulu aja. Tidak pun bergelar, tapi ngaji duduknya rutin, ademnya. Disitulah kadang malasnya mahasiswa itu kadang di universitas itu. Tamat dia kuliah, tak ada kaji dulu. Bingung dia menghadapi masyarakat. Nah, makanya kita harus buru dan jeli ya. Ilmunya sangat banyak. Kata Ustadz, Allah mukhalafah. S2 Ustadz. Bersalah-salahan Allah dengan bahar. Jadi kalau kita melihat kapal terbang itu, terbang, terungkup, ya kan? Kita melihat kapal terbang itu kan terungkup. Jadi Allah namanya
Terentang. Tapi mukhalafah. Tapi bersalah-salahan Allah itu dengan bahwa sama pula. Kalau kita nengok pesawat itu telungkup terbangnya, Allah telungkup juga. Berarti sama lah Allah dengan Aku tak bisa menjawab. PR. Sama. Objektivitas yang dilihat sama. Yang berbeda itu subjek fa'il yang melihat. Kalau Allah yang melihat itu tidak dengan mata dan tidak mesti berjismun. Tapi kalau kita manusia ini mesti bertubuh yang dilihat dan memerlukan cahaya. Yang dilihat sama. Pesawatnya telungkup juga. Walaupun warna merah, merah juga di dalam Allah. Mana pula awak melihat merah, Allah pula melihat biru. Berarti tajam pula penglihatan kita dari Allah. Mustahil lah. Cuma Allah melihatnya tidak perlu pakai cahaya. Dan tidak perlu dekat dan tak perlu berjismun. Kalau kita mestilah berjismun baru bisa dilihat. Maka diketahui akan yang dahulu dan yang lagi akan datang. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan pengetahuan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu yang tidak diketahui. Makanya Al-Quran itu ada terdapat surah di dalamnya Al-Qasas. Al-Qasas itu menceritakan tentang kisah para orang-orang yang terdahulu. Seperti Luqmanul Hakim, seorang ahlul hikmah. Seperti Uzair, seperti Dzulqarnain, seperti Fir'aun, Namrud, Ashabul Kahfi, seperti Raja Jalut dan Raja Talut di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam, Harut wal Marut. Ada lagi Ya'juj dan Ma'juj, itu dibicarakan dalam Quran. Makanya ada surah Al-Qasas. Nahnu naqussu alaika. Kami akan menceritakan. Naqussu alaika atas engkau ya Muhammad tentang peristiwa-peristiwa yang terdahulu, yang masa lampau. Seperti Suratul Kahfi itu menjelaskan, wa yas'alunaka an Dzulqarnain sa'atlu alaikum. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, wa yas'alunaka an Dzulqarnain, tentang hambaku yang bernama Dzulqarnain, sa'atlu alaikum, kami akan menceritakan kepada mereka.
Padahal sejarah Nabi Allah Dzulqarnain itu hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada juga yang mengatakan ulama mufassir di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. 1000 tahun umurnya. Nabi Dzulqarnain itu 1000 tahun. Orang yang menguasai 2 arah. Dzulqarnain 2 tanduk. Orang yang menguasai dari arah masyrik ke arah maghrib. Itu dikhabarkan daripada Al-Quran. Makanya Rasul kita itu, Nabi Muhammad itu bukan meramal. Rasulullah itu bukan seorang peramal. Memang benar-benar terjadi peristiwa itu pada yang akan datang. Betul-betul terjadi. Jadi bukan Rasul itu mendongeng-dongeng, meramal-ramal, tidak. Salah satu tanda kiamat itu, kata baginda Rasul, rusaknya mereka penduduk Arab. Inilah masanya Arab itu rusak. Sampai ada hotel, ada hiburan, bar di Riyadh sana. Sudah tak tercegah lagi sama orang-orang alim di sana. Tak bisa lagi dibanggakan. Ada Syekh Sudes, ada Syekh ini. Nggak bisa. Kalau udah kerajaan bikinnya kan. Peristiwa itu dicakapkan oleh Nabi pada 14 abad yang silam. Sekarang terjadi. Hingga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kaki semut yang hitam di dalam malam yang kelam. Kaki semut yang hitam di dalam malam yang kelam diketahui oleh Allah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui barang yang di dalam 7 patala bumi, barang yang terlintas di dalam hati kita. Innallaha alimum bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Innallaha la yanzur suwarukum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kamu. Wa amwalukum, dan tidak dipandang oleh Allah harta kita. Walakin yanzur qulubukum wa a'malukum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita dan amal. Hati kita dilihat Allah, termasuk amalan-amalan batin. Maksiat-maksiat batin dan amalan-amalan batin. Maksiat batin itu ditilik oleh Allah, ditilik. Tidak sampai jangkauan malaikat maksiat batin itu. Makanya waktu dibawa amal ibadah kita ke langit ke-7,
sampai di kehadiratullah, bukan Allahnya di atas, sampai kehadiratullah. Ini amal siapa, kata Allah? Amal Fulan bin Fulan. Bukan main amalnya, bercahaya. Amalnya itu bercahaya, macam permata. Sembayangnya kah, sholatnya kah, zakatnya kah, silaturahminya kah, bercahaya semua. Sampai di langit ketujuh. Malaikat-malaikat pun takjub dia. Sudah takjub malaikat itu, sampai pada langit ketujuh, kata Allah, campakkan kembali amal kepada orang yang punya amal. Tidak berlaku amalnya. Kata malaikat hafazah menjawab, bukankah amalnya bagus ya Allah? Bagus, tetapi kalian tidak mengetahui hatinya, bahwa dia beramal ibadah bukan mengharapkan ridhoku, tetapi mengharapkan ridho manusia. Dia berharap dengan ibadahnya itu manusia senang kepadanya. Aku yang lebih tahu, kata Allah, dari kalian. Makanya penting kali ihsan itu. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, itu penting kali. Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Anta'budullaha ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika kau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Penting itu, penting kali lah. Kalau tak ada ihsan, orang tak menjadi muhsin. Kalau tidak ada ihsan, orang tidak menjadi baik. Ya. Tentang mungkin sajid yang tadi yang akan terjadi, yang akan datang. Tadi mungkin sajid. Jadi sekarang udah banyak itu katakanlah paranormal, Ustaz. Paranormal yang mengatakan nanti terjadi begini. Kita kan udah tahu bahwasanya semua itu udah takdirnya Allah. Jadi menepis orang ini supaya nggak terjerumus ke situ, Ustaz. Sekarang kan udah terlalu banyak memang sekarang. Patokkanlah hukumnya. Orang yang meyakinkan paranormal musyrik. Kalau Rasul itu bukan paranormal, memang khabar dari Al-Quran itu. Jadi orang yang meyakinkan kepada peramal-peramal itu pada sesuatu akan datang, musyrik dia orang. Musyrik. Itulah penekanan kita pertama kepada orang awam. Meyakinkan dengan ramalan-ramalan itu adalah musyrik. Ditengoknya tapak tangan kita. Kalau masalah jodoh bapak ini banyak nampaknya. Kalau rezeki agak sikit-sikit. Bapak ini nanti tahun-tahun gini bagus Pak. Jadi orang kaya. Tak boleh diyakinkan itu. Asalkan diyakinkan ini musyrik lagi. Sahal dia balik. Zodiak itu, Hah? zodiak yang di TV atau di zodiak, amalan itu nggak ada, Ustaz. Zodiak, Aries gitu. Gimana?
Itu nama bulan. Aries loh, Bintang-bintang bintang Aries. sesuai lah apa. Tak bisa. Itulah beramal lah. Ahlu nujum namanya dulu. Najmun itu bintang. Aries nanti kalau tanggal 1 banyak duit lah Ustaz. Sudah mudah. Aku tak boleh di HP dia. Yakin kan? Yang ini kayak mana Pak? Karena kan namanya peramal atau apa itu kan, itu kan casingnya ada yang peramal, pada umumnya kan dukun juga. Apa kata Nabi, man atau kahinan, siapa yang datang pada dukun fasadaqahu ma yaqul, lalu dia percaya pada dukun itu, falam tuqbal lahu sholatan arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi Ustaz bilang kan musyrik tadi kan gitu ya. Itu kalau nggak diterima 40 hari 40 hari 40 malam itu maksudnya Iyalah. Dan musyrik mah terima ibadah. setelah itu kalau dia bersyahadat lagi Pak. Syahadat lah. Ancamannya 40 hari 40 malam. Bagaimana hilang kemusyrikan itu? Mestilah dia bersyahadat balik supaya dia masuk kembali kepada Islam. Maka diketahui yang maujud dan yang ma'dum. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perkara-perkara yang maujud dan perkara-perkara yang ma'dum. Maka tiada ada dikatakan ilmunya itu wahabi dan iktasabi dan daruri dan nazari. Tak ada ilmu Allah itu dikatakan dia iktasabi, daruri, nazari. Tidak, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibangsakan cepat atau lambat. Tidak dibangsakan ilmu Allah itu cepat atau lambat. Kalau daruriyun kan cepat itu. 2 tambah 2 4 kan? 1750 sepertiga. Lama kan? 1750 sepertiga dari 1750. Lama kan? Itu namanya nazari. Perlu pemikiran dan penilikan. Ilmu Allah itu tak perlu berpikir. Kalau awak, ntar Pak. Nah, iya. Atau cuma Pak, gini-gini. Nah, mudah. Enggak juga. Ya. Karena kalau udah ada sifat mudah dan sifat payah, itu idhofahnya kepada baharu. Makanya yang dimaksud Allah itu besar, Allahu Akbar. Yang besar itu adalah kekuasaannya, kehebatannya yang besar. Bukan zatnya itu besar. Kalau dikatakan zat Allah itu besar, apa lawan besar? Kecil. Mustahil bagi Allah itu sifatnya ada besar, ada kecil. Mustahil. Jadi Ustaz, ini yang dikatakan dulu tadi perlu pemikiran. Enggak. Pikir itu tetap ada, cuman cepat. 2 tambah 2, 4. Yang perlu pemikiran tadi Nazar. nazari. Nazari. Bukti adanya Allah. Adanya alam. Mustahil Allah itu musyrik. Mustahil Allah itu zatnya berbilang. Pikirkan dulu lah. Nazari. Kalau 2 Allah, 2 sang pencipta,
Pertama, logika kita mengatakan kalau dua sang pencipta menunjukkan kuat apa lemah? Lemah. Yang kedua, kalau dua sang pencipta, maka yang diciptakan itu perlu bertengkar enggak? Mau ini sendiri pemborongnya kan? Oh, sebab dua pemborong, macam mana Pak? Aku kalau bisa bikin titi ini aja pakai semen lagi, pakai lem kambing aja. Datang satu, kalau lem kambing pula pakai ludah, kenapa? Nah, berantem. Yang satu mau kuat, besinya mesti 20 mili. Yang satu mau 60 mili. Kan bertengkar kan? Mustahil. Bagi Allah seperti itu mustahil. Maka ketahui segala yang wajib daripada zat dan segala sifat. Maka diketahui oleh Allah. Allah itu maha mengetahui segala yang wajib seperti zat Allah, wajib al-wujud daripada zat Allah. Dan segala sifatnya Allah mengetahui sifatnya itu kamalat, sempurna. Jadi begitu mengajarkan tauhid itu sebenarnya. Jangan dibilang 20 sifat itu mewakili sifat yang lain. Enggak ada. Salah itu ya. Sifat yang lain yang mana? Kalau ada adalah dituliskan ulama nih. Kan enggak ada kan dituliskan, enggak ada kan. Kecuali sifat 20 itu mewakili dari sifat pendiam, bercakap, itu ada dibilang ulama, enggak ada. Maka jangan dibilangkan 20 sifat itu mewakili dari sifat yang lain. Yang lain yang mana sifatnya? Itulah namanya mengada-ngada dalam uraian tauhid itu. Hati-hati ngajar tauhid ini ya. Kalau memang tak mahir jangan diajarkan. Karena dia antara kafir sama fasik aja. Tauhid ini antara kafir sama fasik. Kalau fasik udah jelas lah tuh. Kalau kafir sikit lagi. Yang tepat, yang 20 itu adalah yang wajib kita ketahui. Dan yang wajib kita imani bahwa Allah itu bersifat kamalat, bersifat sempurna. Itu. Wajib kita meyakinkan bahwa Allah itu kamal, sempurna. Apa lawan sempurna? Naqis. Mustahil Allah itu bersifat kekurangan. Jangan dibilang mewakili. Yang mana mewakili? Mana lagi sifat yang lain? Kalau dibilang 20 itu mewakili, yang mana lagi? Yang tak dipelajari. Semua kitab tauhid itu 20. Tak ada lagi 25. Nanti akhir ini sama seperti Asmaul Husna. Al-Quran lah bilang 99. Datang ustaz dan bilang cepet. Apa cepet? Ada satu lagi. Ya. Kami ngaji sama guru-guru kami dulu 99 ustaz. Ada satu lagi itu yang payah mengetahuinya itu. Tidak semua orang bisa dapat itu yang satu itu. Terpilih-pilih orang itu. Orang-orang sengit yang dapat itu. Pilih-pilihan Allah itu ya, yang sengit itu yang dapat yang 100. Menambahi kalimat Al-Quran dan mengurangi yang sesudah ada, kafir hukumnya. 99. Apa tak tahu Allah dan malaikat Jibril itu rupanya ada satu lagi? Tak tahu rupanya baginda Nabi itu ada satu lagi. Kenapa 99? Karena kebiasaan Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Allah tuh gemar dengan yang ganjil. Maka witir pun ganjil. Mengganjili tak bagus. Orang pakai selap selalu kiri kanan, dia kanan dua-dua. Itu namanya
Ganjil orang, bukan ganjil. Ngeri sekarang nih. Orang kadang-kadang mengajarkan tauhid ini nekat-nekat kali. Kalau saya dulu lama baru saya mengajar tauhid. Hampir 5 tahun mengaji baru saya mengajarkan tauhid. Padahal udah tamat saya kitab. Darus Samin, Akhiratul Najin. Akhiratul Najin sama Darus Samin nih saya khatamkan dia. Bukan satu guru. 4. Sama Ustadz Aminuddin khatam. Sama Ustadz Ghazali Umar. Sama Tuan Alim khatam. Ustadz Misran khatam dia. Bukan satu kitab itu 4 gurunya. 4 kali khatam dia. Lain guru. Sama Matan Badrin tuh, sebelum Mutadin. Berapa kali khatam dah kami sebelum Mutadin. Ya sa'adah. Terus saya minta berapa kali ulang udah sa'adah. Itu najin majmu' musannafat berapa kali ulang udah semua. Ada orang baru belajar pula dibawa nama Tuan Alim. Saya berguru juga sama Tuan Alim. Entah kapan berguru. Nah itu sekarang ini bahaya itu kan. Biarlah dibawanya nama-nama guru kita itu. Bawalah. Mau dibawanya Dr. Rahmuddin Nasution biar dibawanya. Mau dibawanya Ustaz Jalaluddin yang 13 tahun di Libya itu bawa namanya. Mau dibawanya nama almarhum Sa'arif ini saya bawa. Tengok dia nguraikan. Betul apa enggak? Kalau jual nama bolehlah jual nama. Tengok penguraiannya. Cocok apa enggak uraian itu? Di situ baru nampak deh. Itu apa namanya itu? Untuk memproklamirkan. Supaya memberi kepercayaan kepada orang bahwa dia berguru sama si anu. Nah, dari uraiannya nampak itu. Saya kok ngaji begitu. Udah saya berguru sama seseorang ustadz, ada beberapa masalah melenceng, udah dapat gitu. Sedikit aja itu kan. Liriknya itu tahu gini lah. Berarti dia memahamkan kitab itu dengan sendirinya, tidak memakai guru. Nah, tahu gitu, paham gitu. Tak ada pembimbing ya, dipaham-pahamkan aja. Nampak. Makanya perlunya mubadi 10. Mubadi 10 itu perlu. Dari mana dia belajar? Guru tempat dia belajar itu ada menyalah nggak gajinya? Guru-gurunya itu ada nggak nyalah-nyalah? Nggak ada. Guru-gurunya lagi ada nyalah? Nggak ada. Ngaji sama dia. Insya Allah aman tuh gaji. Ini mubadi ya. Dah lah seginilah dulu. Jadi apa kan datang dia? Tahu ya dia. Apalnya dan yang mustahilnya. Mesti dari sini ngaji itu. Mesti dari Bidayatul Hidayah. Kitab Arabnya Bidayatul Hidayah Kawam. Mesti dari gini ngaji dulu. Terus amin diurut dia dari bawah terus baru ke atas. Baru bisa Darul Nafis. Kalau langsung Darul Nafis, grezi deh. Itu bahasa Jawa. Apa grezi? Apa? Ingat. Gila deh. Nah dari sini, udah dari sini, baru dapat kita saring terus, baru dapat patinya. Baru dapat patinya. Dari sini. Kenapa kau bisa pula mentauhidulkan af'al Allah? Ya iyalah. Bahwa segala sesuatu itu tidak akan bergerak kecuali Allah yang menggerakkannya. Orang berzina, orang minum kampur, orang berzikir, orang bertasbih, pastilah af'al Tuhannya. Pasti perbuatan Tuhannya. Jadi kalau kau marah pula orang berzina, iya, karena Tuhan yang marah. Dalam Quran Allah katakan, la taqrabuz zina, innamal khamru wal maisir wal ansabu, Allah melarang. Karena suruh Allah aku melarangnya, maka aku larang dia, sekalipun aku tahu itu perbuatan Tuhannya. Ah, baru mantap loh ini. Pak, di muka bapak ada menjudi itu, la haula wala quwata illa billah. Ikutlah waktu masuk neraka. Tak boleh mencegah. Nah, ya, maka kita disuruh mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Zahir. Hakikat
Urusan Allah lah kan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi jama'ah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana gitu? Hah? Belum lewat pasar. Daratan ini. Ini bang.